Semangat pagi, kembali lagi bersama IDI Jatim News. Pada tanggal 20 hingga 22 Januari 2023 telah dilaksanakan musyawarah wilayah IDI Wilayah Jawa Timur ke-8 di Kota Madiun. Pada muswil tersebut terpilihlah Dr. Sutresno, SPOG Konsultan sebagai Ketua IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Purnomo Budi, SPPD KGH Finasim sebagai Ketua MKEK IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Kristiogo SW, SPAN KAR sebagai Ketua MPPK IDI Wilayah Jawa Timur. Nah, pada saat musyawarah wilayah tersebut dihadiri juga oleh Wali Kota Madiun, Dr. Andes Haji Maidi, SHMM, MPD, begitu juga dengan Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro, SSOS. Nah, dari pertemuan dengan beliau-beliau ini, Dr. Sutresno, SPOG Konsultan sebagai Ketua IDI Wilayah Jawa Timur, begitu juga beliau sebagai Ketua POGI Malang, menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Cari kota supaya umur panjang, pilihlah Madiun. Jangan menikah di bawah usia 21 tahun. Nanti dimarahin Pak Wali Kota, ya orang tuanya, ya anaknya. Ujar Pak Wali Kota Madiun saat hadir di forum musyawarah wilayah IDI Jawa Timur hari Jumat lalu. Meskipun berita di medsos tinggi kejadian menikah di usia belia, Wali Kota Madiun dan jajarannya sangat keras berusaha menekan perkawinan belia di bawah 21 tahun atau masih belajar. Perkawinan di bawah umur memicu masalah sampai paling tidak 2 generasi. Ibu belia yang hamil secara fisik akan mudah terjadi preeklamsia atau tekanan darah tinggi, aborsi tidak aman, pendarahan, partus kasep, infeksi stunting ibu hamil, pertumbuhan janin terhambat, dan kematian ibu hamil dan melahirkan. Secara kejiwaan, bumil usia belia mental belum matang, masih labil, belum siap hamil, jadi ibu dan merawat bayi, sehingga potensi mengalami depresi dan berbagai jenis gangguan jiwa. Secara sosial ekonomi, bumil belia mengalami hambatan sekolah, tidak punya pekerjaan dan penghasilan, tergantung penuh pada pihak lain sehingga menuju kemiskinan dan perceraian. Jangan hamil belia bila ingin umur panjang dan bahagia. Ibu hamil normal beruntung di Kota Madiun. Pemerintah daerah memberi subsidi untuk beli daging dan ikan agar protein cukup, nutrisi baik, mikronutrien optimal, maka fisik dan otak jabang bayi akan tumbuh sehat dan cerdas. Tiap hari boleh memakan buah naga, jeruk bali, jambu air, jambu kristal, madu klanceng yang manis asam, bahkan sambal penyet ikan koi KW3 bersama Bapak Wali Kota free, gratis, kecuali suami. Maka semua ini menjadi obat dan mantra ampuh mengusir setan stunting yang mengancam bayi-bayi di Madiun. Tak lama lagi, bayi-bayi di Madiun akan lahir sehat, bugar, cerdas, dan tumbuh menjadi manusia yang sehat walafiat dan generasi unggul, penerus bangsa. Bayi-bayi sehat ini akan menjadi manusia berumur panjang beserta anak turunnya, karena sejak dari perut sudah dirawat. Bayi lahir, sang ayah harus menanam pohon buah, 2 pohon, seru. Pohon tumbuh makin besar diberi nama sang anak. Batang membesar, daun merimbun, fotosintesis dan oksigen makin banyak. Donasi untuk kehidupan. Pohon menyerap air, ditambah sumur resapan yang makin menjamur. Air tanah semakin kaya. Suhu alam akan turun tak lama lagi. Umur 4 tahun, anak masuk TK. Pohonnya mulai buah. Dimakan para anak, bisa dijual untuk ditabung atau uang saku ke sekolah. Di sekolah, tiap anak diwajibkan menanam cabai. Ribuan anak telah menanam. Ribuan tanaman cabai tumbuh dan berbuah. Berton cabai dihasilkan. Kerja ringan
kolektif dan kolaboratif, hasilnya membuat tercengang. Donasi kehidupan, mobilitas, ekonomi berputar diawali proses menanam tanaman, berputar dalam bentuk lingkaran kebaikan. Pada akhirnya, roda ekonomi berputar makin kencang, manusia makin sejahtera, dan kelak bisa berumur panjang. Si pemuda harus jadi sarjana. Mereka yang tidak mampu dibiayai Pemda. Tak lama lagi, semua generasi muda berpendidikan S1 semua. Generasi berikutnya penduduk Madiun akan berpendidikan yang baik semua. Yang lulus kembali berkarya di Madiun, sebagian di tempat lain atau go internasional. Sumber SDM yang luar biasa. Bagaimana dengan kesehatan? Rumah sakit, klinik utama, rumah sakit swasta, puskesmas, dokter praktek mandiri, dan berbagai vaskes lainnya telah ada dan baik. Rasio dokter dan penduduk paling mudah dijadikan indikator. Jumlah penduduk Madiun Raya sekitar 1 juta lebih sedikit dan jumlah dokter umum di Madiun Raya sekitar 420 orang. Berarti satu dokter umum melayani 2.500 penduduk. Rasio ini bagus dan ideal, tidak kalah dengan negara maju lain. Atau jangan dibandingkan dengan Singapura, karena negara Singapura total penduduknya hanya 5 juta dan pendapatan per kapita 70.000 US dollar dan Indonesia 280 juta dengan pendapatan per kapita 4.200 US dollar. Kalau redistribusi kit bisa dikerjakan dengan baik, tentu pendapatan para dokter bisa makin baik, dokter bisa sejahtera dan bahagia, jasa pelayanan yang baik, kesejahteraan dokter dan nakes lainnya akan meningkat, mereka akan tenang bekerja karena sudah terjamin hidupnya, dan pasien bukan beban namun menjadi ladang amal yang akan mendatangkan pahala saat melayaninya dengan kasih sayang. Program preventif dan promotif akan lebih bisa dipacu dan rumah sakit kelak akan sepi, sehat semua dan umur panjang. Rumah sakit tidak perlu besar sekali, namun fasilitasnya yang dibuat canggih. Kalau fasilitas di rumah sakit bisa menjadikan Singapura sebagai tolak ukur, biar orang sakit tidak perlu ke Singapura atau Malaysia, toh di kota Madiun fasilitas diagnostik dan terapinya sudah sepadan. Dokter spesialisnya dididik menjadi subspesialis, ilmunya maju, karakter dan komitmen layanan dipenuhi karena pendapatan dan kesejahteraan terjamin. Wah, penduduk kota sekitar akan datang, berobat dan berwisata, makin deras perputaran rupiah dan makin sejahtera para warga. Kemajuan peradaban mengalami kemajuan yang eksponensial. Percepatan terus bertambah, koefisiennya sampai-sampai Prof. Michio Kaku, begawan fisika penerima Nobel, tidak bisa membayangkan lagi bagaimana kondisi peradaban manusia 20 atau 30 tahun yang akan datang. Yuval Noah Harari menjawab, tidak tahu kalau ditanya pekerjaan apa yang baik 20 tahun ke depan karena semua bidang mengalami disrupsi, sukar mencari variabel yang bisa akurat menjadi alat prediksi, namun menekankan bahwa kerjasama, kolaborasi, dan kreativitas adalah kunci utama untuk bertahan hidup di masa depan. Kota Madiun telah menuju masa depan dan rasanya makin tangguh menghadapi tantangan zaman. Madiun 22 Januari 2023. Dr. Sutresno, SPOG Konsultan. Tulisan dari Dr. Sutresno, SPOG Konsultan berikutnya berjudul Belajar Hidup dari Bapak Bupati Madiun. Berikut tulisan beliau. Bapak Bupati Madiun masih muda, tubuhnya ramping, pakaian santai, sikap rileks, ngopi pahit, tak perlu pemanis, terengginas dan jalannya cepat. Saat sambutan, nuansanya informal, meski detik menit panjang namun terasa singkat. Kalimat demi kalimat meluncur tanpa jeda. Nafas menggunakan hidung sepenuhnya.
sehingga pita suara masih berfungsi mengalirkan ide, meskipun bersamaan dengan fase inspirasi. Saya belajar banyak. Saya dapat ilmu banyak dari Bapak Bupati. Dongkrek menjadi topik pembuka. Kesenian daerah ini sudah tua, pernah tenggelam karena dianggap mengundang setan. Namun, Bapak Bupati membangkitkan lagi karena sejarah dan maknanya adalah pengusir pagebluk, penetral bencana, dan pembasmi wabah. Buto galak, gendruwo, wewe gombel, elu-elu banaspati, engklek-engklek balung tandak, jerangkong waru doyong, dan setan jin peri perayangan, pengganggu manusia harus dilawan, diusir, dan dikalahkan. Sang resi yang soleh lahir batin, didukung oleh tim yang ikhlas, akhirnya berhasil menjinakkan sang pagebluk. Dikala COVID-19 menggila, kesenian dongkrek ini terus digiatkan tiap malam sembari terus bersikir dan membaca sholawat Nabi. Pak Bupati membangkitkan rasa percaya diri di batin masyarakat. Semangat untuk bangkit melawan COVID dengan keikhlasan dalam doa dan munajat. Sementara para dokter dan nakes lainnya bertempur di tataran realitas. Alhamdulillah, semoga pandemik di zaman milenial ini segera tersingkir. Sehat jiwa memicu sehat raga, makin tangguh dalam kehidupan. Emansipasi wanita juga telah muncul di Kabupaten Madiun. Sekitar tahun 1586-1590, Raden Ayu Retno Dumilah telah menjadi bupati atau gubernur Madiun dan sekitarnya. Ini memberikan bukti bahwa sejarah Madiun juga sejarah emansipasi wanita. Ada perempuan yang menjadi pemimpin dan mempertahankan pemerintahan dari serangan pihak luar. Sejarah ada di tangan pemenang, namun peran wanita harus tetap dilestarikan. Kabupaten Madiun telah menoreh sejarah emansipasi wanita sejak 1586-an. Yang membuat saya tercenung adalah saat beliau bercerita tentang gelar kesarjanaan. Pak Bupati hanya punya S1. Padahal kalau saya cermati, pola pikir yang runtut S2 dan S3 tentu gampang disabetnya. Strata 1 membuat berpikir general dan mudah menjadi generalis. Seorang kepala daerah memerlukan pola pikir ini agar berimbang dalam memandang masalah, adil dalam berkeputusan, dan multi aspek dalam memandang persoalan. Bila banjir, tentu bukan gorong-gorong saja masalahnya, namun ada penebangan pohon, ada perilaku hidup, ada persampahan, ada ekonomi, ada penyakit dan kesehatan, dan berbagai aspek lainnya. Bayangkan kalau beliau seorang S2 atau S3 kehutanan sudah terspesialisasi, tentu penebangan dan pembalakan yang jadi fokus lainnya bisa luput dari perhatian. Saya sendiri seorang dokter spesialis kandungan dan konsultan endokrin dan endoskopi. Feeling saya otomatis tajam ke bidang itu bila ada fenomena bernuansa masalah, sehingga saya mesti berlatih lagi menjadi seorang generalis dalam menyelesaikan masalah di ID. Karena selain banyak masalah yang serius dan super serius, banyak juga yang lucu dan sederhana di luar ekspektasi dari perkiraan saya. Rudolf Virchow bergumam, "Medicine is a social science and politics is nothing else but medicine on a large scale." Secara bebas saya artikan, dokter, mbok juga mau berpikir lainnya, berpikir lebih luas, generalis, umum, konteks, perjuangan, belajar public policy, dan pembangunan. Jangan hanya stetoskop, kapitasi, redistribusi, dan remunerasi saja. Konklusi saya, hidup sukses tidak semata-mata ditentukan gelar yang sederet, namun cara berpikir yang cerdas dan taktis. Hati saya tersentuh dan tertusuk saat beliau bertanya dengan jujur,
Apa menyentuh dan melayani pasien selama ini benar-benar disertai rasa kasih sayang yang tulus, menolong manusia menderita dan memerlukan bantuan? Banyak orang bertanya, kok dokter banyak yang macet senyumnya saat di depan pasien, padahal senyum dokter adalah obat. Orang bijak bilang, makin banyak menolong orang membutuhkan, makin sulit persoalan yang diselesaikan, derajat hidup makin ditinggikan. Ya Allah, di mana saya bisa menemui Engkau? Allah menjawab, jangan cari aku jauh-jauh darimu. Di ufuk barat atau timur, aku di dekat orang sakit. Di mana ada orang sakit, di sampingnya aku ada. Kalimat ini ada di hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Tuhan di samping orang sakit, maka saat dokter melayani si sakit, memeriksa, mengobati, mengoperasi, Tuhan melihat dan mengawasi langsung. Jangan guyon, jangan bercanda, jangan judes, jangan muka masam di depan pasien. Nanti Tuhan marah. Pegang pasien dengan penuh kasih sayang, layani dengan tulus, kuatkan hatinya, sembuh dan tidak bukan urusan dokter. Hidup dan mati kita tidak bisa menjamin, namun kasih sayang pasti kita bisa memberikan. Kelak, amal kita mungkin tidak cukup membawa kita menapak kaki di tanah surga. Namun siapa tahu, tangan pasien yang pernah kita tolong berkenan membukakan pintu dan menarik kita ke surga. Jangan lelah bergerak untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, pahala menanti. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Kalau tidak sekarang, anak cucu yang menuai. Bersyukurlah dan ucapkan terima kasih kepada orang tua dan luhur kita. Saat ini kita jadi dokter karena doa dan perbuatan baik mereka. Ini bukan hanya perkara iman dan keyakinan, namun bisa dibuktikan dengan ilmu fisika dan kuantum. Kalau sekarang enggan berbuat kurang baik, ingat dan kasihani anak cucu kita. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku serta leluhurku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Saya merasa beruntung bertemu dan mengikuti kuliah beliau saat muswil di wilayah Jawa Timur tahun ini. 2 orang pimpinan daerah di Madiun Raya ini memang top. Pemikiran dan action lapangannya. Rugi besar bila tidak mengikuti sajian ilmunya. Malang, 24 Januari 2023, Dr. Sutrisno, SPOG Konsultan. Terima kasih.